Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Ananda Putri, NIM 4119172. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang pertama, pengertian. Ekonomi dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Di dalam perekonomian dua sektor, tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, di dalam perekonomian dua sektor juga tidak melakukan perdagangan luar negeri seperti kegiatan ekspor dan impor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus dari perekonomian dua sektor ini. Jadi yang pertama, sektor perusahaan. Sektor perusahaan itu membutuhkan salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, ke sektor rumah tangga. Nah, otomatis rumah tangga mendapatkan upah atau gaji dari sektor perusahaan tersebut. Upah tadi lalu mengalir ke dua aliran. Aliran yang pertama ke sektor perusahaan lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari sektor rumah tangga itu sendiri. Aliran yang kedua, upah itu ditabungkan ke lembaga keuangan. Kemudian, lembaga keuangan tadi dipinjamkan ke beberapa pihak, salah satunya adalah pihak investor. Lalu oleh investor akan diinvestasikan ke perusahaan. Kurang lebih seperti itu siklus dari perekonomian dua sektor. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Misalnya yang pertama adalah Y kurang dari C, di mana Y adalah pendapatan dan C adalah pengeluaran konsumsi. Ketika seseorang pendapatannya 0 dan pengeluaran konsumsinya adalah 125, maka sektor rumah tangga itu cenderung mengorek tabungan yang ada sebesar pengeluaran konsumsinya, yaitu sebesar 125. Maka tabungannya atau S-nya adalah negatif 125. Yang kedua, ketika pendapatan seseorang itu naik, pengeluaran juga cenderung naik. Misal, ketika pendapatan seseorang 100, maka pengeluarannya, konsumsinya 200. Ketika pendapatan seseorang naik 200, ternyata pengeluaran konsumsinya juga naik menjadi 275. Yang ketiga adalah ketika Y lebih besar dari C, di mana tadi Y adalah pendapatan dan C adalah pengeluaran konsumsi. Artinya, ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran konsumsi, maka sektor rumah tangga cenderung untuk menabung. Misal, ketika seseorang pendapatannya 600 dan pengeluaran konsumsinya adalah 575, otomatis akan ada sisa, yaitu sebesar 25. Nah, sisa 25 itu ditabungkan. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Di sini kita akan membahas MPC, MPS, APC, dan APS. Yang pertama adalah MPC. Apa itu MPC? MPC adalah perbandingan antara pertambahan mengkonsumsi dan pertambahan pendapatan. Rumusnya adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. Kemudian yang kedua ada MPS. MPS adalah perbandingan antara pertambahan menabung dan pertambahan pendapatan. Rumusnya adalah MPS sama dengan delta S per delta Y. Kemudian ada APC. Apa itu APC? APC adalah perbandingan antara tingkat mengkonsumsi dan tingkat pendapatan. Rumusnya adalah APC sama dengan C per Y. Selanjutnya APS. APS adalah perbandingan antara tingkat menabung dan tingkat pendapatan. Rumusnya adalah APS sama dengan S per Y. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama ada konsumsi. Persamaan konsumsi adalah C sama dengan A plus B kali Y, di mana A-nya
adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan sama dengan 0. Kemudian B-nya adalah kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC-nya. Yang kedua ada tabungan. Persamaan tabungan adalah S sama dengan negatif A plus dalam kurung 1 min B kali Y. Di mana tadi A-nya adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan sama dengan 0, dan B kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Dan yang terakhir ada cara menentukan keseimbangan perekonomian dua sektor. Ada dua cara atau pendekatan untuk menentukan keseimbangan perekonomian dua sektor ini. Cara yang pertama atau pendekatan yang pertama dengan pengeluaran dan penawaran agregat. Dengan rumus Y sama dengan C plus I, atau Y sama dengan konsumsi ditambah investasi. Kemudian cara yang kedua dengan pendekatan suntikan bocoran, yaitu dengan rumus S sama dengan I, atau tabungan sama dengan investasi. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ferry Hidayatullah, NIM 4119168. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya terdiri dari 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Selanjutnya, arus barang dibagi menjadi 3, yaitu ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Yang kedua, impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Yang ketiga adalah ekspor neto atau neraca perdagangan, adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Ekspor bersih merupakan salah satu komponen permintaan agregat atau pendapatan nasional. GNP sama dengan C plus I plus G dalam kurung X min M, di mana C sama dengan konsumsi atau consumption, I investasi atau investment, G sama dengan pengeluaran permintaan atau government expenditures, X sama dengan export atau export, dan M sama dengan import atau import. Perkenalkan, nama saya Sohibul Mutakin, NIM 4119170. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi agregat demand dan agregat supply. Yang pertama, agregat demand sendiri yaitu dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Kemudian agregat supply sendiri didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Analisis AD dan AS. Analisis AD/AS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga berubah. Dalam analisis AD/AS, penawaran agregat dibedakan atas: yang pertama, penawaran agregat jangka pendek; yang kedua, penawaran agregat jangka panjang. Kemudian kurva SRAS atau kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YT. Kurva AS makin tinggi tingkat kenaikannya. Kemudian keseimbangan AD/AS atau keseimbangan makroekonomi, artinya
Yang pertama, dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Kemudian perpotongan titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Selanjutnya, titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.